Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ke struktur atom dan sistem periodik unsur untuk soal diskusi masih dalam aktivitas 2.3 yaitu memahami konfigurasi elektron. Di sini ada soal diskusi, mari kita diskusikan masalah soalnya ya. Yang pertama, sesuai azas Aufbau, setelah orbital 2p akan terisi elektron pada orbit 3s. Kita lihat urutannya mengenai urutan orbitalnya adalah 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, kemudian 3s2. Jadi kalau ada 3s, ini kan 3s. Nah, berarti pernyataan tersebut benar. Kemudian yang pernyataan kedua, sesuai azas Aufbau, setelah orbital 3p akan terisi elektron pada orbit 3d. Kita lihat, setelah 3p ini 3s dulu, habis 3s itu 3p, 3p6, terus 4s2, terus baru 3d10 ya. Habis 3d10 adalah 4p6. Nah, kalau di sini pernyataan setelah orbital 3p, setelah 3p akan terisi elektron pada orbit 3d. 3p ini setelah orbital 3p, habis itu adalah 4s2. Berarti kalau pernyataan 3d ini, maka pernyataan ini salah. Selanjutnya, menurut aturan Hahn, penempatan 4 elektron pada orbital p akan memenuhi gambar. Nah, ini jelas salah ya. Kenapa salah? Cara memenuhi orbital itu memiliki mekanisme seperti ini. Jadi caranya itu kita isi ke kanan ya, satu persatu dulu, karena di sini ada 4 elektron. Berarti kita ke kanan dulu, kita isi satu persatu. Kalau sudah semua terisi baru balik lagi ke kiri. Jadi seperti ini. 1 2 3 4. Nah, ini yang benar. Jadi kita tidak boleh untuk mengisi, misalkan kalau di sini kan ada 4 elektron, saya isikan dari kanan 2 langsung penuh, itu tidak boleh. Jadi mengisinya adalah pertama kita berjalan ke kanan, isikan untuk yang arah ke atas, spin ke atas dulu. Misalkan masih ada elektron lagi, kita mulai lagi dari bawah yang bukan dari bawah ya, dari kiri dengan arah spin ke bawah. Seperti itu. Jadi pernyataan ini salah ya. Berikutnya, konfigurasi elektron atom gas mulia memenuhi konfigurasi elektron penuh. Itu benar. Berikutnya, konfigurasi elektron atom menggambarkan kestabilan atom tersebut. Itu juga benar. Jadi kalau misalkan konfigurasinya nanti di belakang kita akan melihat mengenai perbedaan manakah yang bentuk yang stabil atau yang tidak stabil. Berikutnya, pilihlah salah satu jawaban yang benar konfigurasi elektron X dengan nomor atom 25. Jadi konfigurasi atom X25 kita bisa tuliskan seperti ini ya. Mulai saja dari sini. Berarti sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini sudah berapa ini? Ini 18 ya. Kemudian 4s2 baru 3d5. Nah, seperti ini. 3D5 yang berakhir 3D5. Berarti yang di sini kan. Nah, ini pengecualian lagi ya. Karena di sini penuh ya. 4S penuh. Kan kayak gini. Orbitalnya Pak Jul gambar yang seperti ini ya. Nah, sorry. D itu 6 ya. Salah. D itu 5 maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang 4S2, ini yang 3D5. Nah, 3D5 nya kan itu jelas 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, 4s ini kan mestinya terisinya full ya. Mestinya kan seperti ini. Nah, karena terisi 2 elektron. Tapi ini pengecualian ya. Kalau ada kasus seperti ini, kalau antara kulit 4 dengan kulit 3 itu kan lebih dahulu kulit 3. Jadi kulit 4 itu yang terluar. Jadi mestinya 1 elektron dari 4s2 ini pindah ke 3d5. Sedemikian hingga jadinya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, ya, 5. Mestinya jadinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi masih ada spin ke bawah. Ini tereksitasi ke sini. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya adalah 4s1 dan 3d6. Ada enggak di sini? 4s1 3d6. Kok tidak ada ya? Harusnya seperti itu. Tapi ternyata di sini tidak ada. Oh, kalau sebatas gini. Jadi karena di sini tidak ada pilihan jawabannya ya, berarti kita milihnya yang 4s2 3d5 yang B. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah yang ini. Yang bawah ini 4s1 3d6. Karena apa? Karena ini lebih stabil. Seperti itu. Jadi ada kecenderungan untuk elektron yang terluar itu akan tereksitasi ke dalam terlebih dahulu, mengisi orbital yang dalam terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi karena di sini tidak ada pernyataan yang menunjukkan 4. Oh, ada ini. Sorry, nggak kelihatan ya. 4s1 3d6 ada, berarti benar. Yang A. Jadi kita kalau membuat konfigurasi elektron, menjawabnya itu adalah, atau memilih jawabannya adalah memilih yang lebih stabil. Seperti itu. Berikutnya, nomor ketiga. Suatu atom yang netral memiliki elektron dalam jumlah yang sama dengan jumlah protonnya. Jika atom tersebut melepas atau menyerap elektron, akan terbentuk ion positif atau ion negatif. Bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron dari ion-ion tersebut? Nah, ini mudah saja ya. Kalau untuk menentukan konfigurasi elektronnya, kita bisa menggunakan kaidah urutan yang seperti ini. 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, kemudian 2p6, 3p6, 4p6, kemudian berapa? 5p6, kemudian D, 3d10, 4d10, 5d10, kemudian di sini 4f14, 4f14. Nah, kita bisa memakai urutan seperti ini. Nah, menentukan konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, perkara ion-ionnya ya, perkara ion-ionnya dilihat mengenai elektron terluarnya atau valensinya. Perkara ionnya sekarang, ion itu kita lihat valensinya. Valensi atau elektron terluarnya itu konsep yang dipegang adalah kalau misalkan kelebihan 1, 2, 3 elektron itu kecenderungannya adalah dilepas. Dilepas membentuk ion positif atau kation. Sebaliknya kalau valensinya berakhir pada berapa? 5, 6, enggak ya, 6, 7 ya. Ini kecenderungannya adalah menangkap menjadi ion negatif.
Seperti itu. Misalkan Pak Jul contohkan ya. Misalkan F9. Nah, itu kan konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, kemudian 2P5. Nah, valensi terluarnya berapa? Valensi terluarnya ini kan ini. Nah, ini agar stabil 2P itu kan mestinya 6. Berarti antara 5 dengan 6 itu kan berarti ini kurang berapa? Kurang 1. Berarti kalau kurang 1 kan ini 7. Maksudnya dalam satu kulit ini kan kulit kedua. 2 tambah 5 berapa? 7. Berarti kan valensi kulit terluarnya itu kan 7. Nah, agar stabil itu membentuk kaidah apa? Oktet maupun duplet. Duplet 2, oktet 8. 7 biar jadi 8 mesti menangkap 1. Kalau menangkap 1 mestinya jadi apa? Jadi F negatif. Seperti itu. Nah, dia menangkap karena apa? Karena dia menangkap 1 elektron. Seperti itu. Berikutnya yang B, apakah perbedaan konfigurasi elektron atom dan konfigurasi elektron ion dari atom tersebut? Nah, perbedaan konfigurasi elektron atom. Nah, kalau ini konfigurasi atom. Ya. Ini konfigurasi atom. Tapi kalau diminta konfigurasi elektron ion, kalau ini ion kan. Nah, berarti konfigurasinya jadi apa? Kalau F negatif itu jadinya 1S2, 2S2, 2P6. Seperti ini. Karena ini ada ion negatif menangkap 1 elektron. Ya. Seperti itu. Itulah perbedaan. Jadi kalau konfigurasi atom biasa, elektron suatu atom biasa itu pakai kaidahnya seperti ini. Tapi kalau masalah ion nanti disesuaikan. Disesuaikan muatannya. Kalau ini kan menangkap 1. Nanti kalau misalkan kalsium, katakanlah berapa ya? Bentar, Pak Jul cari contoh. Nah, natrium. Natrium nomor atom 11 itu kan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Kemudian 3S1. Nah, ini konfigurasi atom natrium. Tapi kalau konfigurasi ion natrium berarti Na positif kan seperti ini. Dia apa? Melepas 1. Melepas 1, siapa yang dilepas? Yang dilepas itu ini. Jadi konfigurasinya jadinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Seperti itu perbedaannya. Jadi paham ya ini bagaimana kita menentukan konfigurasi elektron maupun konfigurasi sebuah atom. Kemudian yang C, dengan melihat data pada tabel periodik, tentukan nomor atom Al dan S, kemudian tentukan konfigurasi elektron dari atom ion Al dan S. Nah, untuk S terlebih dahulu. Ya. Untuk yang S itu kan nomor atomnya adalah 16. Berarti konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Kan seperti ini. Ya kan? Nah, dia ini konfigurasi atomnya. Nah, kalau untuk S2 negatif berarti dia menangkap 2 elektron. Karena dia menangkap 2 elektron, Mbak, berarti kan masuk ke sini. Benar ya? Ini 2, 10. Ini 16. Ya, benar. Berarti kan konfigurasinya 2 elektron ini kan masuk ke sini. Jadi konfigurasi ionnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk aluminium. Aluminium, nah itu silahkan kalian coba sendiri untuk aluminium. Kalau aluminium
aluminium 3 plus ya. 3 plus itu kan berarti dia kan 3 plus berarti kan dia melepas. Ingat kalau ini menangkap, kalau 3 plus itu berarti nanti elektronnya ada yang dibuang, dilepas, karena kan dilepas, bukan dibuang, sorry, dilepas. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor 4. Dengan menentukan konfigurasi elektron suatu atom, maka akan terlihat letak elektron atom tersebut. Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum elektron dalam atom. Nah, nanti ini sebenarnya sudah kita pernah kerjakan pada yang sebelum-belumnya ya. Mengenai konfigurasi elektron itu akan menentukan bilangan atomnya. Jadi kalau yang namanya konfigurasi itu kan seperti ini. Nah, iya kan? Nah, misalkan orbital S itu kan orbitalnya cuma 1. Ini S. P itu 3. 1, 2, 3. SP D itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. F itu nanti ada 7. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7. Pas. Seperti ini. Ini untuk SPD-nya. Nanti untuk masalah elektronnya tinggal diurutkan. Ini adalah bilangan apa ya? ML. Ini 0, 0, 1, min 1, 0, 1, min 1, min 2, min 2. Ini 0, min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Nah, nanti tinggal spinnya. Seperti itu. Ini kan magnetiknya. Kemudian kalau yang arahnya kan, nah ini spin positif berarti plus setengah. Kalau yang ke bawah ini min setengah. Nah, ini konfigurasi oleh elektron ini kan bisa dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Berikutnya. Tentukan bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin dari masing-masing elektron terakhir pada S16, neon 10, dan kromium 36. Itu mudah ya. Untuk yang S tadi kita sudah bahas. Nah, ini S. Nah, berarti 3P4 itu sama saja. P itu kan 3, 1, 2, 3. Nah, 3P4 tapi itu diminta dengan bantuan konfigurasi elektron. Oke. Ini mestinya kita tulis lengkap ya. Kita lihat, ini kan terisi 2. Mula-mula 2, ini mestinya terisi 2. Dan ini kan 1, 1, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Ini 3P4. Nah, ini 3S2. Oh, karena berurutan berarti tidak masalah. Karena sama-sama kulitnya, sorry. Pikirnya Pak Jul tadi ini kulitnya berbeda, jadi bisa tereksitasi ke sini. Ternyata kulitnya sama-sama kulit nomor 3. Berarti seperti ini. Maka bilangan kuantum terakhirnya adalah ini kan. Ini elektron terakhirnya. Nah, kita bisa menulis elektron terakhirnya yaitu N-nya sama dengan 3. Kemudian L-nya sama dengan berapa ini? 0,1. Kemudian ML-nya sama dengan min 1. Kemudian spin-nya sama dengan min setengah. Nah, seperti ini. Selesai. Untuk yang sulfur. Kemudian yang neon. Neon konfigurasinya 10. Itu kita bisa memperoleh 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini konfigurasi terakhirnya 2P6. Tetap 3 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang terakhir. Berarti N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1,
P itu kan L-nya 1 ya. Kemudian ML-nya, ingat ML-nya ini 0, ini min 1, ini positif 1. ML-nya adalah positif 1. Kemudian spinnya adalah min setengah. Selesai. Kemudian kromium. Nah, untuk kromium, bukan kromium ini kripton ini mestinya. 1s2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Seperti ini. Kita lihat 10, 10, 30, 36. Nah, berarti yang terakhir kan ini. P lagi orbitalnya berarti dia terisi penuh juga. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah elektron terakhir. Berarti N-nya berapa? N-nya mengikuti yang nempel di sini. N-nya 4. Kemudian L-nya adalah 1. ML-nya adalah positif 1. Kemudian spin-nya adalah min setengah. Selesai. Oke, berikutnya. Perhatikan konfigurasi elektron atom krom. Pada gambar A, 1 elektron dari 4s dapat pindah ke 3D sehingga menjadi gambar B. Ternyata konfigurasi elektron pada gambar B tersebut lebih stabil. Konfigurasi elektron 4s1 3D5 dinamakan bentuk konfigurasi elektron setengah penuh. 4s1 yang 4s1 ini ya. Setengah penuh itu maksudnya karena apa? Karena semua orbitalnya hanya terisi 1 elektron. Umumnya itu kan 2 elektron kalau dia penuh. Jadi satu orbital itu kan mestinya isinya 2 ya. Kayak gini. Nah, ini namanya penuh. Tapi kalau terisi seperti ini berarti setengah penuh. Seperti itu. Jadi, dinamakan konfigurasi elektron setengah penuh dan lebih stabil dibandingkan bentuk 4s2 yang ini lebih stabil dibandingkan 4s2 3d4. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Setiap kotak orbital akan terisi penuh. Akan terisi penuh jika terisi 2 elektron. Sedangkan yang B, setiap kotak orbital akan terisi setengah penuh jika terisi 1 elektron. Jadi kalau penuh itu isi 2, kalau setengah penuh itu isi 1. Konfigurasi elektron pada gambar B dinamakan setengah penuh karena masing-masing orbitalnya terisi 1 elektron. Clear ya? D. Konfigurasi elektron penuh jika terdapat orbital yang berisi 2 elektron. Seperti itu. Jadi walaupun pada gambar yang A ini yang terisi penuh kan cuman yang 4s2, 3D-nya 4-nya kan hanya terisi yang terisi setengah, namun ada satu orbital yang tidak terisi. Nah, ini tetap kita katakan bahwa orbital yang gambar A itu adalah konfigurasi elektron penuh karena terdapat orbital yang berisi 2 elektron. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 6. Berdasarkan teks di atas ternyata tentukan pernyataan berikut benar atau salah, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. Konfigurasi elektron setengah penuh lebih stabil dari konfigurasi elektron penuh. Jawabannya adalah benar. Jadi yang B ini lebih stabil dibandingkan A. Jadi setengah penuh lebih stabil daripada yang penuh. Berikutnya, konfigurasi elektron 24 krom 4s1 3d5 lebih stabil. Benar. 4s2 3d4 dinamakan konfigurasi elektron penuh. Benar. 4s1 3d5 dinamakan konfigurasi elektron setengah penuh. Benar. Alternatif konfigurasi elektron 24Cr adalah
AR3D6. Salah. Ya, ini jelas salah, menyalahi kaidah aturan-aturan konfigurasi elektron. Berikutnya, isotop Cu memiliki nomor atom 29. Lakukan analisis pada atom tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Tentukan konfigurasi elektron atom Cu dan tuliskan semua konfigurasi elektron yang mungkin. Jadi kita bisa tulis 29 Cu ya. 29 Cu itu sama dengan 1s2, 2s2, kemudian 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, seperti ini. Nah, ini beda kulit. Kulit yang pertama 4s2. 4s2 itu kan jelas seperti ini. 4s2 1, 2. Terus ada orbital 3d9. Berarti ada 5 orbital ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena terisi 9 kita bisa urutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dilihat ini 4s2. Ini 3d9. Nah, ini tidak stabil. Agar stabil bagaimana? Kita isikan ini satu elektron ini tereksitasi ke 3d9. Sedemikian hingga gambarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1 karena ini kan isinya 2. Tereksitasi 1 kan tinggal 1 di sini. Nah, karena tereksitasi 1 berarti otomatis di sebelah sini di orbital 3D itu kan isinya jadi 10. Jadi kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini lebih stabil. Sorry, 1 ya. 4s1 ini 3d10. Selesai. Pilih mana yang paling tepat. Yang paling tepat adalah yang ini, yang stabil. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi ini konfigurasi awal, tapi yang lebih stabil adalah konfigurasi yang bawah. Karena satu elektron dari orbital 4s2 itu tereksitasi ke 3d. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.